Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita kaidah-kaidah tauhid, masih di pembahasan tauhid uluhiyah. Kita masuk ke kaidah yang ke-79. Kata beliau, la mahbuba li zati illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang dicintai secara zatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kata beliau, fallahu azza wa jalla yuhibbuhul mu'minuna li zatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai oleh kaum mukminin secara zatnya. Wali asma'ihi, wali sifatihi, wali af'alihi, juga karena nama, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Wa amma ghairuhu fa innama nuhibbu li syai'in akhar la li dzatihi. Adapun selain Allah, maka kita mencintainya karena ada sesuatu yang lain, bukan karena zatnya. Contoh misalnya kita mencintai Rasulullah. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena beliau Rasulullah, utusan Allah. Ya. Kita mencintai ayah kita. Kenapa kita mencintai dia? Karena dia ayah. Demikian pula kita mencintai ibu kita. Kenapa kita mencintai? Ya. Karena dia ibu statusnya. Sedangkan Allah, maka kita mencintai Allah secara zatnya, bukan karena ada yang lainnya. Ya. Ini kaidah yang ke-79. Kita masuk ke kaidah 80. Al-khawful jibilli la yulamu alaihi abdu. Takut yang bersifat tabiat manusia, jibilli, maka tidak tercela. Takut yang bersifat tabiat manusia itu tidak tercela. Karena ibu-ibu sekalian, takut itu ada yang sifatnya tabiat, ada lagi yang sifatnya syariat. Nah, si takut yang bersifat tabiat contohnya apa? Seperti takut kepada makhluk-makhluk yang menyeramkan. Takut ya untuk dipenjara. Takut dari ular yang berbisa misalnya. Takut kepada singa untuk menerkamnya. Maka takut yang seperti ini itu tabiat manusia. Sebagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Musa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 21, Allah berfirman, "Fafarartu minkum lamma khiftukum." Dan aku lari dari kalian saat aku takut kepada kalian. Ya, artinya takut kepada kezaliman Fir'aun. Maka yang seperti ini tidak tercela, ibu-ibu sekalian. Yang tercela itu yang seperti apa? Itu takut ya untuk seseorang itu memberikan manfaat atau mudarat. Karena memberikan manfaat atau mudarat itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya.
Seperti misalnya takut kepada kedebong. Ya kan? Takut kedebongnya ini ya memberikan apa namanya kesialan pada dirinya atau gimana gitu. Atau takut pada pohon ya besar karena angker, takut kesambet misalnya. Dan yang lainnya, maka seperti ini takut yang syirik. Demikian pula takut karena kurangnya keyakinan kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang takut nggak kebagian rezeki. Ya. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kurangnya keyakinan kepada Allah, maka takut seperti ini terlarang. Ya. Takut tentang masa depan. Gimana mengkhawatirkan tentang masa depan kita? Takut terjadi begini, takut kita katakan itu akibat karena kurangnya tawakal kepada Allah. Sesuatu yang di masa depan serahkan kepada Allah. Nggak usah kita takutkan, nggak usah kita khawatirkan. Itu malah membuka pintu setan ya, untuk kita digoda oleh setan. Maka sesuatu yang akan datang, apa yang akan terjadi, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang ke-81. Al-mahabbatul fitriyah laisat bimuwalah. Cinta yang bersifat fitrah itu tidak termasuk pemberian loyalitas. Cinta yang bersifat fitrah, ya, yang berasal dari fitrah, itu adalah tidak termasuk dalam pemberian loyalitas. Karena ibu-ibu, ya, kita sebagai orang Islam, Bu, wajib loyal kepada Allah dan Rasul-Nya. Wajib loyal kepada kaum mukminin. Dan wajib berlepas diri ya, dan tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kafirin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Lihat, Allah mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ini disebut dengan apa? Mahabbah syari'iyah, mahabbah cinta yang bersifat syariat. Ya. Tapi ada yang disebut dengan cinta yang bersifat fitrah. Contoh misalnya, kalau ada seorang muslim, bapaknya musyrik. Iya, bapak sama ibunya masih kafir. Nah, sebagai seorang anak, yang namanya mencintai orang tua itu sudah fitrah. Pasti ada rasa cinta kepada orang tua yang sudah membesarkan dirinya. Bukan karena dia cinta kepada orang tua, kepada agamanya, atau kepada cinta karena kekafirannya, tidak. Tapi sebagai hubungan antara anak dengan orang tua saja. Maka yang seperti ini tidak dianggap memberikan loyalitas. Ya, cinta seperti ini sudah Allah fitrahkan. Sulit, ya. Ini kalau misalnya nggak boleh cinta sama sekali dalam masalah ini, wah sulit sekali. Kan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tadlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Ya. Contoh lagi. Kalau ada seorang muslim menikah dengan seorang wanita ahli kitab. Dan yang namanya menikahi wanita ahli kitab dihalalkan oleh Allah. Ya. Allah berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat
wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab idza ataitumuhunna ujurahunna. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian yang baik-baik. Makanan ahli kitab halal buat kalian. Artinya sembelihan ahli kitab, kalau baca bismillah, halal buat kalian. Dan sembelihan kalian pun juga halal buat mereka. Demikian pula wanita-wanita ahli kitab pun halal buat kalian. Apabila kalian memberikan maharnya. Ya, kalau sudah menghalalkan. Nah, yang namanya suami pasti mencintai istri. Tapi cintanya bukan karena cinta kepada agamanya, tapi itu sifatnya fitrah. Mencintai wanita. Karena mungkin kecantikannya dan yang lainnya. Yang seperti ini apakah berarti dia memberikan loyalitas kepada orang kafir? Jawab tidak. Ini namanya cinta yang bersifat fitrah. Yang dilarang itu adalah cinta ya karena akidah dia, agama dia. Maka itu yang terlarang, ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-82. Al-aslu fit tama'imi al-man'u. Pada asalnya, tamimah itu terlarang. Pada asalnya, tamimah itu terlarang. Apa itu tamimah, ibu-ibu? Tamimah itu sesuatu yang digantung di leher. Atau digantung di sesuatu dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala, misalnya. Itu namanya tamimah. Ya. Kalau misalnya ada si anak digantung dikalungin di lehernya sesuatu dengan alasan biar si anak ini nggak terkena bala lah, nggak terkena ain lah dan yang lainnya. Ini namanya tamimah. Ya. Kata beliau, fa in kanat min at-tama'im asy-syirkiyyah fa huwa muttafaqun 'ala man'iha. Jika tamimah tersebut jelas tamimah yang syirik. Seperti ya yang digantungkan di anak itu ternyata berisi permohonan perlindungan kepada para jin misalnya. Maka semua ulama sepakat ini jelas haram. Ya, karena itu syirik. Wa in kanat min al-Qur'an aw al-ad'iyah aw at-ta'awidh asy-syar'iyyah fa fiha naw'un min al-khilaf wal asahhu man'uha li umum al-adillah wa li saddi dzara'i. Tapi kalau yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa kepada Allah, ya, misalnya dituliskan di kertas ayat kursi misalnya, kemudian dibungkus lalu digantungkan di leher si anak. Boleh nggak seperti ini? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling sahih tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dalil tentang haramnya tamimah itu umum, tidak membedakan. Dan juga untuk saddu zari'ah, untuk menutup pintu jangan sampai terjerumus kepada tamimah yang syirik. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tama'ima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kalau ruqyah itu ya adalah jampi-jampi. Ya. Sesungguhnya ruqyah wat tama'im, demikian pula tamimah. Tamimah itu sudah kita jelaskan, ya, yaitu yang digantung di leher seseorang, ya. Wat tiwalah, dan tiwalah itu saya lupa ya artinya,
Nanti saya coba cari lagi. Yaitu sesuatu yang dibuat, ya, sesuatu yang dibuat untuk supaya seorang istri semakin cinta sama suaminya, atau suami semakin cinta ke istrinya. Apa ya bahasa Indonesianya? Pelet kali ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu syirik. Apakah semua ruqyah syirik? Ya tentu tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini yaitu ruqyah syirkiyah. Ya. Demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan untuknya. Yang satu riwayat Imam Ahmad juga dari hadis Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh ia telah berbuat syirik. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi pada asalnya tamimah itu terlarang. Kita masuk kaidah yang ke-83. In kana atharul mu'allaq haqiqiyan falaysa bitamimah. Wa in kana khayaliyan fardiyan fahuwa tamimah. Apabila sesuatu yang digantungkan itu pengaruhnya memang benar-benar ada, maka itu bukan tamimah, kata beliau. Tapi jika sesuatu yang digantungkan itu pengaruhnya bersifat khayalan saja, ya, tidak hakiki, maka itulah tamimah. Kata beliau, falaisa kullu syai'in yu'alliquhu al-insanu ala jasadi aw fi baiti aw fi sayyarati aw dabbati aw ala babi baitihi yu'tabaru tamimah illa idza i'taqada fihi annahu yajlibu khairan aw yadfa'u syarran wa kana fi haqiqatil amri la athara lah. Tidak setiap sesuatu yang digantungkan oleh seseorang di jasadnya atau di rumahnya atau di mobilnya atau di kendaraannya atau di pintu rumahnya. Nah, tidak setiap yang digantungkan itu disebut tamimah. Kecuali, kata beliau, bila itu diyakini bahwa sesuatu yang digantungkan ini bisa mendatangkan kebaikan atau menolak bahaya. Dan secara hakikat sebetulnya tidak ada pengaruhnya sama sekali, hanya khayalan saja. Maka baru disebut tamimah. Ya. Wa innama mu'alliquhu huwa alladhi farada hadzal athar min indi nafsi. Akan tetapi, kata beliau, yang menggantungkan ini yang bikin keyakinan tertentu yang nggak ada sama sekali sebetulnya pengaruhnya sama sekali. Menggantungkan ini dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala, itu kan cuma mengada-ngada aja, khayalan. Padahal sebetulnya tidak ada sama sekali. Iya. Adapun kalau menggantungkan sesuatu yang pengaruhnya memang benar ada, hakiki, bukan khayalan, bukan tamimah namanya. Contoh misalnya, seorang wanita pakai kalung emas di lehernya. Apakah setiap yang dikalungkan di leher itu tamimah? Ya enggak lah. Ya. Kalau kalung emas memang tujuannya untuk apa? Berhias sebagai seorang wanita. Bukan karena punya keyakinan bahwa ya kalung ini bisa menolak bala misalnya. Atau bisa mendatangkan kebaikan misalnya. Enggak. Ya. Tapi memang semata-mata untuk berhias saja. Atau misalnya dikasih gantungan di mobil buat hiasan saja, bukan ada keyakinan-keyakinan tertentu, nggak masalah. Ya, jadi nggak setiap yang digantungkan itu tamimah. Disebut tamimah itu kalau diyakini bahwa yang digantungkan ini bisa mendatangkan kebaikan atau menolak kemudorotan. Iya.
Kaidah yang ke-84. Qaidah ar-rabi'ah wa thamanun. Wadhi'ul barakati huwallahu wahdahu la syarikalah. Bahwa yang meletakkan barokah itu hanyalah Allah saja. Yang memberikan barokah hanyalah Allah. Siapapun tidak ada yang bisa memberikan barokah. Fawad'ul barakah fi zaman awil makan awil dzat min khasaisillah. Maka yang bisa memberikan barokah pada waktu atau tempat atau zat, maka itu adalah Allah saja. Rasulullah bisa nggak memberikan barokah? Nggak bisa. Ya, Rasulullah hanya bisa mendoakan semoga diberkahi. Wali siapapun juga tidak bisa memberikan barokah karena pemilik barokah hanya Allah. Manusia setinggi apapun derajatnya tidak memiliki barokah. Allah yang ngasih barokah. Rasulullah SAW barokah, Allah yang ngasih. Ya. Contoh, Rasulullah menyebutkan bahwa air Zam-Zam itu barokah. Apakah berarti air Zam-Zam itu barokah dengan sendirinya? Enggak, Allah yang menjadikan, yang meletakkan barokah pada air Zam-Zam. Nah, ini. Fakhaliqul barakah fi dzawat wal a'yan wal azman innama huwa Allah. Maka yang menciptakan barokah pada zat, pada seseorang atau pada waktu, pada tempat, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, wa huwal makhsus biwasfit tabaruk. Makanya yang disifati dengan tabaruk, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu hanya Allah saja. Manusia tidak boleh disifati dengan mutabarik. Iya. Nah, ini bebas kalian. Kaidah yang ke-85. La yajuzu tabaruku bisyai'i illa bidalil. Tidak boleh tabarruk, ngalap berkah kepada sesuatu kecuali dengan dalil. Tidak boleh bertabarruk atau ngalap berkah kepada sesuatu kecuali dengan apa? Dalil. Kata beliau, fal aslu fit tabarruki bil a'yani at-tauqif 'ala an-nas. Pada asalnya bertabarruk atau ngalap berkah kepada suatu benda itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Kalau ada dalil boleh, kalau nggak ada nggak boleh. Demikian pula tabaruk dengan tempat, tabaruk dengan orang, ya, tabaruk dengan waktu. Semua itu harus berdasarkan nas, dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Karena wujud al-barakah amrun ghaibi wa umrun ghaib tauqifiyah 'ala an-nusus fala qiyas. Karena keberadaan barokah itu sesuatu yang gaib. Sedangkan perkara-perkara gaib itu menunggu dalil, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa ditetapkan oleh akal, tidak bisa juga ditetapkan oleh ijtihad. Tidak bisa. Hanya Allah yang Maha tahu tentang apakah itu sesuatu barokah atau tidak. Ataupun mengklaim bahwa ini barokah tanpa dalil, ini namanya iddi'aul ghaib, mengaku-ngaku tahu yang gaib. Sementara yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka kalau misalnya ada orang yang tabaruk dengan kuburan wali, kita katakan mana dalilnya bahwa kuburan wali itu barokah? Tapi kan wali orang soleh, ya orang soleh betul, tapi kuburannya, ya nggak ada dalilnya bahwa kuburan para wali itu barokah, nggak ada. Bahwa tanah kuburannya barokah, nggak ada. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Hunain untuk memerangi kaum Hawazin, di tengah jalan
rupanya melewati sebuah pohon yang disebut dengan Dzatu Anwat. Itu pohon tempat orang-orang musyrikin menggantungkan senjata mereka dalam rangka ngalap berkah. Nah, rupanya orang-orang yang baru masuk Islam, ibu-ibu sekalian, berkatalah kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Ya, pohon keberkahan. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsi biyadih. Ya qultum kama qalat Banu Israel li Musa. Demi zat yang diriku berait tangannya, kalian ini sudah mengucapkan kata-kata yang dulu Banu Israel mengucapkan kata-kata ini kepada Musa. Yaitu waktu itu Nabi Musa dan Bani Israel kan selamat dari kejaran Fir'aun, ya. Lalu melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Apa kata orang Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, kalian ini orang-orang bodoh. Subhanallah. Bayangkan Rasulullah menyamakan. Di mana orang itu minta kepada Rasulullah supaya dijadikan Dzatu Anwat untuk ngalap berkah. Maka tidak boleh kita ngalap berkah kepada sesuatu kecuali dengan dalil. Dalilnya mana? Kalau ada, nggak masalah. Ya, ngalap berkah dengan air Zam-Zam ada dalilnya. Kata Rasulullah SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, ma'u Zam-Zam syifa'u sukmin wa ta'amu tu'min. Bahwa air Zam-Zam itu adalah obat untuk penyakit dan makanan buat orang yang lapar. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-86. Al-barakatu dzatiyah muntaqilatun. Wal barakatul ma'nawiyah lazimatun. Barakah dzat, barakah yang ada pada dzat, itu bisa berpindah. Sedangkan barakah yang bersifat maknawi itu tidak bisa berpindah. Barakah yang bersifat maknawi tidak bisa berpindah. Wa nahni bil barakati dzatiyah ay tilkal barakatu allati tantaqilu ila kulli syai'in massaha. Yang dimaksud dengan barakah dzatiyah, kata beliau, yaitu barakah yang bisa berpindah kepada sesuatu yang menyentuh dengannya. Contoh, badannya Nabi barokah tidak? Badannya Nabi barokah. Maka barokahnya badannya Nabi, ya, berpindah kepada bajunya juga. Bajunya juga barokah. Sesuatu yang terkena badan Nabi ikut barokah. Makanya para sahabat dahulu tabaruk dengan pakaiannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu tabaruk dengan bekas air wudhunya Rasulullah SAW. Para sahabat dahulu, ya, tabaruk dengan bekas wudhunya Rasulullah SAW. Tabaruk dengan keringatnya Rasulullah. Bahkan tabaruk dengan air liurnya Rasulullah. Tabaruk dengan, ya, rambutnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, tabaruk dengan sesuatu yang bersentuhan dengan tubuh Rasulullah boleh, nggak masalah. Itu dilakukan oleh para sahabat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Wa amma ghairuhu min barakatil awliya ka barakati Abi Bakrin wa barakati Umar wal muhajirin wal ansar wal tabi'in wal a'immah wal du'at wal ubad wal zuhad wa ahli taqwa wal wara' fa barakatuhum ma'nawiyah lazimah la tatajawazu ajsaduhum. Adapun selain Rasulullah SAW seperti barokahnya Abu Bakar, Umar, muhajirin, ansar, tabi'in, para ulama, para da'i, para ahli ibadah, orang-orang zuhud, orang-orang yang bertakwa dan wara. Berkahnya mereka itu bersifat maknawi. Artinya barokah karena keimanannya, karena ketakwaannya, bukan badannya. Kalau Rasulullah memang badannya, zatnya barokah. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para ulama, barokah karena apa? Karena keimanannya, maknawi namanya. Ya, karena ketakwaannya, karena keilmuannya. Sehingga tidak bisa berpindah ke bajunya atau ke air wudhunya, nggak bisa. Makanya para sahabat nggak ada ya tabaruk dengan bajunya Abu Bakar, nggak ada. Tidak ada para sahabat yang tabaruk dengan badannya Abu Bakar, badan Abu Bakar, nggak. Ada nggak para sahabat yang memperebutkan air wudhunya Abu Bakar, Umar, Utsman? Nggak ada. Para sahabat hanya melakukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang dilakukan di zaman sekarang ya, mereka yang tabaruk dengan ngelapurkah ke badannya para habaib itu, atau para kiai dengan keyakinan badannya barokah, ini batil. Yang badannya barokah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun selain Rasul tidak. Ya, betul. Abu Bakar barokah. Kenapa barokahnya? Karena keimanan, ketakwaannya yang luar biasa. Nah, ini namanya barokah yang bersifat ma'nawi. Ya. Demikian pula keberkahan waktu itu maknawi. Tidak bisa berpindah. Seperti keberkahan bulan Ramadan. Apakah bisa berpindah ke bulan Syawal? Ya nggak bisa. Demikian pula barokah tempat. Seperti Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Iya. Barokah dengan cara apa? Apakah barokah batu-batunya gitu? Enggak. Tapi barokah tempat dalam artian barokah kalau kita beribadah di situ pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat tabaruk dengan tanah yang ada di kota Mekah misalnya. Atau tanah yang ada di kota Madinah misalnya. Nggak ada. Padahal memang ya kota Makkah dan Madinah itu barokah, sahih. Rasulullah mendoakan, ya Allah berkahi kota Madinah 2 kali lipatnya Makkah. Apakah berarti tanahnya jadi barokah? Kita ngelap berkah dengan tanah yang ada di kota Makkah dan Madinah? Ya tidak. Itu tidak dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini, ya. Kaidah yang ke-87. Doa sifah kufrun ijma'an. Berdoa kepada sifat Allah itu kufur. Kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Radd 'alal Bakri. Kata beliau, wa amma du'a'u sifatihi wa kalimatihi fa kufrun bittifaqil muslimin. Adapun berdoa kepada sifat Allah dan kalimatnya, maka itu kufur dengan kesepakatan kaum muslimin. Contohnya gimana? Contoh misalnya, wahai rahmat Allah, tolong aku. Kita katakan nggak boleh, haram, kufur. Yang benar apa? Ya Allah, tolong aku. Contoh lagi, wahai wajah Allah, beri aku rezeki. Wajah Allah itu sifat. Wahai kekuasaan Allah, tolong aku. Gak boleh.
Berdoa kepada sifat, ya, tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh itu tawassul melalui sifat Allah. Berdoa kepada Allah melalui sifat Allah. Seperti Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan melalui asma'ul husna. Itu yang boleh. Ya. Kaidah yang ke-88. Kullu ma kana wasilah lisyirk fal wajibu sadduhu. Semua wasilah kepada syirik, segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, wajib ditutup, wajib dijauhi, wajib ditinggalkan. Ya. Dalam rangka apa, ibu-ibu? Ini semua dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Maka semua wasilah yang bisa menjerumuskan kepada syirik dan merusak tauhid wajib dijauhkan, wajib itu. Contohnya gimana, Bu? Contohnya ibu-ibu, membangun masjid di atas kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadu kuburu anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dalam satu riwayat, kuburan nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ya, di situ Rasulullah mendoakan laknat, ya, kepada orang yang membangun kuburan sebagai apa? Masjid. Membangun kuburan maksudnya gimana ya? Yaitu masjidnya ada kuburan nih, lalu dibangun masjid di atasnya. Nah, itu namanya menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Demikian pula dilarang memasukkan kuburan di dalam masjid. Dilarang memasukkan kuburan di dalam apa? Masjid. Itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa wasilah menuju kesyirikan. Demikian pula Rasulullah SAW melarang kuburan itu ditinggikan melebihi 1 jengkal. Rasulullah hanya memberikan rukhsah, keringanan boleh ditinggikan kuburan 1 jengkal saja. Lebih dari itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Demikian pula Rasulullah mengharamkan untuk memplester kuburan, menulis tulisan-tulisan di atas kuburan. Ya. Sebagian dalam riwayat Tirmidzi, nah Rasulullah an yujassasal qabru wa an yuktaba 'alaiha wa an yuq'ada 'alaih. Rasulullah SAW melarang untuk memplester kuburan, dikasih semen misalnya. Ya, nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Juga Rasulullah melarang untuk menulisi kuburan. Di zaman sekarang kan sudah disemen, ditulisi. Malah larangan Rasulullah dilanggar. Iya. Kenapa Rasulullah melarang itu semua? Karena fitnah kubur itu berat, Bu. Fitnah kubur itu lebih berat dibandingkan fitnah pohon, fitnah batu. Ya. Banyak orang kalau pergi ke kuburan tuh ya ada sesuatu di hatinya, takut kesambet misalnya. Banyak itu. Banyak orang terfitnah oleh kuburan. Makanya dalam Islam ya, soal kuburan ini tegas. Supaya apa? Supaya kuburan tidak dijadikan tandingan selain Allah. Kenyataan yang ada di zaman ini, kuburan dijadikan tandingan selain Allah. Seseorang khusyuk di kuburan, subhanallah. Padahal khusyuk itu hanya kepada Allah. Nah ini ke kuburan khusyuknya. Iktikaf di kuburan sampai berhari-hari. Padahal iktikaf itu ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Bahkan di antara mereka ada yang sampai sujud ke kuburan. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ikhwata Islam, ibu-ibu sekalian. Demikian pula Rasulullah SAW melarang seseorang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang kamu kehendaki. Kenapa Rasulullah melarang? Karena ini bisa menjadi wasilah menuju kesyirikan. Apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Ya. Kenapa? Karena ini bisa memberikan kesan seakan-akan kehendak Rasulullah setara dengan kehendak Allah. Padahal tidak. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi nidda? Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan selain Allah? Ya. Demikian pula Bu, seperti ke dalam qasidah Burdah itu. Mali, apa sih? Man aludhu bihi siwaka. Seingat anak begitu ya. Kepada siapa lagi aku akan berlindung kecuali kepadamu, hai Rasulullah. Sebagian orang saya lihat di YouTube itu ada yang membela qasidah Burdah dengan alasan tentang hadis syafaat. Wah, nanti kaum mukminin datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, akhirnya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, akulah yang memiliki syafaat itu. Artinya, akulah untuk syafaat udma itu kepadaku. Kata mereka, berarti hanya Rasulullah yang mampu. Maka nggak masalah dong kalau kita minta perlindungan kepada Rasulullah. Loh, kita katakan subhanallah. Kamu kiaskan permasalahan minta perlindungan kepada Rasulullah yang sudah meninggal, padahal Rasulullah sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat lagi. Dengan kaum mukminin yang datang ke Rasulullah supaya Rasulullah minta kepada Allah agar Allah memberikan izin beliau memberikan syafaat kepada umatnya. Ya beda jauh. Di hari kiamat kaum mukmin datang ke Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, isfa' lana inda rabbik. Wahai Muhammad, tolonglah berikan syafaat untuk kita di sisi Rabbmu. Artinya mintalah kepada Tuhanmu syafaat agar engkau diizinkan agar memberikan syafaat kepada kami. Apakah Rasulullah langsung bisa memberikan syafaat? Enggak, ternyata Rasulullah sujud kepada Allah minta izin. Setelah Allah izinkan baru Rasulullah SAW memberikan syafaat. Nah ini meminta perlindungan kepada Rasulullah dan meminta perlindungan kepada Rasul yang sudah meninggal ini jelas syirik. Bahkan syiriknya bukan syirik kecil, syirik besar. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Dalam surat Al-A'raf ayat 188 dan 189. 188, Allah berfirman, katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat, tidak pula mudarat kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Lihat, Rasulullah waktu hidupnya disuruh mengatakan ini oleh Allah. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku, buat dirinya sendiri, manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagaimana setelah meninggalnya? Kemudian ada orang yang minta perlindungan kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Ini jelas kesyirikan. Adakah para sahabat meminta perlindungan kepada Rasulullah setelah wafatnya? Adakah para tabi'in, tabi'un tabi'in dan para ulama setelahnya? Tidak ada. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ibu-ibu sekalian.
Kaidah yang ke-89. Al-aslu fil a'yadi at-tauqifu al-adillah. Pada asalnya, perayaan itu, hari raya itu, harus berdasarkan dalil. Artinya nggak boleh kita meyakini hari raya kecuali kalau ada dalilnya. Karena yang namanya membuat hari raya itu, Bu, Pak, itu hak syariat. Itu namanya pensyariatan. Tidak diserahkan kepada manusia, tidak. Ya. Kata beliau, wal a'yadu laha alaqatun bitauhidil uluhiyah li'annahu yudbahu fiha wa yuf'alu syai'un min at-ta'abbudat fiha. Hari raya itu berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Karena di hari raya itu disembelih ya hewan-hewan dan dilakukan ritual-ritual ibadah. Fala yajuzu laka an ta'taqida 'idan fi yawmin minal ayyam illa wa 'ala dzalika dalilun minasy-syar'i. Maka tidak boleh hukumnya kamu meyakini hari tertentu sebagai hari raya kecuali kalau ada dalil dari syariat. Fi Sunan Abi Daud disebutkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari hadis Anas, bahwa Nabi SAW datang ke kota Madinah dalam keadaan pada waktu itu orang-orang Madinah punya 2 hari raya yang mereka bermain di hari tersebut. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut untuk kalian dengan 2 hari lain yang lebih baik dari itu. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, semua hari raya yang selain 2 ini berarti itu tanpa ada dalil sama sekali. Ya. Wa bina'an ala dzalika fa a'yadul milad bid'ah wa munkar. Atas dasar itulah kata beliau, ya, perayaan tahun Masehi bid'ah dan munkar. Wal a'yad al-wataniyah bid'ah wa munkar. Ya, perayaan hari jadinya suatu kota atau hari jadinya suatu negeri, itu juga kata beliau bid'ah dan munkar. Wa a'yadu ra'sis sanah, perayaan akhir tahun. Ya, wa idul ihtifal bidzakra zawaj, atau merayakan hari pernikahan, atau merayakan hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari nenek, mungkin apalagi ya, hari buruh, hari, kalau harimau nggak masalah ya. Iya. Ibu sekalian, kenapa? Karena yang namanya hari raya itu, Bu, masuk dalam tauhid uluhiyah, kata beliau. Berarti yang berhak untuk menentukan hari raya, perayaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah ini ibu sekalian. Jadi ibu jangan suka bikin-bikin hari raya, Bu. Ibu, dulu orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi ini? Ya Amiral Mu'minin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral Yahud nattakhadnaha aidan. Hai Amiral Mu'minin, ada satu ayat yang kami temukan dalam kitab suci kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya.
Yaitu orang Yahudi mengatakan kalaulah ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kata Umar apa? Ayo ayat yang mana? Atau orang Yahudi apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama. Lihat orang Yahudi mau bikin hari raya. Jadi yang suka bikin perayaan itu siapa? Dari mereka. Dan Umar berkata, aku tahu kapan ayat itu turun dan di mana. Ayat itu turun pada hari Arafah saat Rasulullah SAW wukuf di Arafah sana. Tapi apakah Umar merayakan turunnya itu? Tidak. Kalau hari Jumat memang betul. Rasul ada dalilnya, hari Jumat itu hari raya kaum muslimin. Sahih hadisnya dalam Sahih Muslim. Pernah nggak Bu para sahabat merayakan hari kelahirannya? Ada? Nggak ada. Merayakan kelahiran Rasulullah ada? Nggak ada. Atau misalnya Rasulullah memberi hadiah kepada Aisyah di hari kelahirannya. Seperti zaman sekarang nih Bu. Ya. Ibu misalnya ngasih ke anak di hari kelahirannya. Ini nak. Iya. Saya sih Ustadz bukan merayakan. Cuma ngasih hadiah. Ya itu juga. Sama aja. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Kaidah yang ke-90. Man khassasa zamanan bi syai'in yarji'u ila amrin hadatha fihi faqad ittakhadha hadha az-zamana 'ida. Siapa yang mengkhususkan suatu waktu dengan sesuatu karena adanya kejadian di waktu itu. Siapa yang mengkhususkan suatu waktu karena adanya kejadian yang terjadi di waktu tersebut, lalu dia khususkan dengan sesuatu, maka dia sudah menjadikan waktu itu sebagai hari raya. Ya. Seperti kalladina yukhassisuna yawma maulidihim bihtifal. Contoh misalnya ibu lahir tanggal berapa Bu? Saya lahir tanggal 21 Juni Ustadz. Oke. Akhirnya pas 21 Juni ibu pun kemudian mengundang teman-teman ke rumah, makan-makan. Kenapa? Karena ini ada di hari ini ada sebuah kejadian. Apa itu kejadiannya? Saya dilahirkan. Akhirnya mengundang teman-teman, bikin kue bolu pakai lilin. Seperti ini, kata beliau, kalau dia mengkhususkan hari tertentu karena adanya kejadian di hari tersebut dan dia khususkan dengan acara-acara tertentu, berarti dia sudah menjadikan itu sebagai hari raya. Iya. Ibu menikah tanggal berapa? Ibu misalnya menikah tanggal 31 Agustus. Maka setiap tanggal 31 Agustus, ibu pun kemudian mengadakan makan bersama, sama suami, sama anak-anak. Kenapa Bu? Ini hari pernikahan ibu nak. Berarti sudah menjadikan itu sebagai hari raya. Iya. Dan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya. Hei Bapak sekalian. Faman khassasa zamanan bi syai'in la li amrin hasla fi mithli hadzal yawm ka usbu'i syajarah wa usbu'il murur
واليوم العالمي للغة واليوم العالمي للمعلم فهذا التخصيص في هذه الأيام ليس لأمر حصل في هذا اليوم وإنما هو من باب التنظيم والترتيب فلا حرج ولا بأس. Berbeda kata beliau, kalau mengkhususkan waktu bukan karena adanya kejadian di waktu tersebut, ya, bukan karena adanya apa? Kejadian di hari tersebut. Contohnya kata beliau, ada namanya usbu'us syajarah, minggu pohon. Usbu'ul murur, minggu lalu lintas. Atau hari lalu lintas. Hari bahasa. Ya. Wal yaumul alami lil muallim, hari guru. Ya. Namun di hari itu tidak ada kejadian apa-apa, cuma dijadikan saja sebagai untuk apa? Ya, min babit tanzim wa tartib, untuk mengatur saja. Kata beliau, menurut beliau, fala haraja wala ba'sa bih, seperti ini enggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena tidak diyakini di hari tersebut ada kejadian besar sesuatu. Itu hanya sebatas untuk mengatur waktu saja. Ya. Tapi kalau dia tinggalkan wa intaruka saddan lidhari'ah fala ba'as. Wa huwa hasan, kalau dia tinggalkan ya untuk menutup pintu maka enggak apa-apa, itu bagus kata beliau. Walakin in fa'ala fala nara fihi harajan, tapi kalau dia melakukan itu tidak apa-apa juga. Hari Ibu, tapi di tanggal berapa, tanggal sekian, memang ada kejadian apa di situ? Enggak ada. Cuma untuk mengingat saja. Menurut beliau boleh, enggak apa-apa. Kalau memang di hari itu tidak ada apa? Kejadian apa-apa. Ya. Nah ini Ibu sekalian. Jadi beliau memberikan perincian di sini, Bu. Kalau merayakan suatu harinya karena adanya kejadian di hari itu, lalu membuat ya perayaan sesuatu, maka ini tidak boleh. Adapun kalau tidak ada kejadian apa-apa, hanya sebatas min babit tanzim wa tartib saja. Ya. Menurut beliau boleh-boleh saja. Ya, wallahu alam. Ya, itu pendapat beliau. Namun kata beliau kalau ditinggalkan itu lebih baik. Ya. Kaidah yang ke-91. Al-aslu fima yuf'alu fil maqabiri at-tawqifu al-adillah. Pada asalnya, semua yang dilakukan di kuburan wajib berdasarkan dalil. Pada asalnya, semua yang dilakukan di kuburan wajib berdasarkan apa? Dalil. Kenapa Ibu? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa kuburan itu fitnahnya berat. Fitnahnya apa? Besar. Al-bina fil maqabir al-kubur muharram. Membangun bangunan di atas kuburan diharamkan secara syariat. Wal kitaba al-kubur muharramah. Menulisi kuburan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Wa sadaqah fil maqabir i'tiqadan li fadilatihal muharramah. Ya, membagikan sedekah di kuburan dengan keyakinan bahwa itu lebih utama, ini juga diharamkan karena nggak ada dalilnya sama sekali. Ya. Beritikaf di kuburan nggak ada dalilnya sama sekali. Bahkan itu jelas wasilah menyuruh kesyirikan. Ya. Memberikan pohon di kuburan nggak ada dalilnya. Dan tidak bisa dikiaskan dengan perbuatan Rasulullah SAW
yang melewati dua kuburan yang sedang apa? Diadab pelakunya. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, disobek, yang satu tanam, satu tanam. Kata Rasulullah, mudah-mudahan adabnya diringankan selama pelepah itu belum kering. Itu Rasulullah menanam pelepah dalam rangka apa? Syafaat dengan izin Allah. Adapun menanam pohonnya nggak ada Rasulullah lakukan itu. Nah, sebagian orang mengatakan katanya menanam pohon di kuburan itu bisa meringankan adab kubur karena pohonnya berzikir. Ya, kalau begitu mayat yang paling bahagia paling gede tuh pohonnya. Sekalian ada pohon beringin. Mana ada Rasulullah SAW melakukan itu? Ada memang sebagian sahabat yang melakukan itu, yaitu sahabat siapa lupa. Itu pun juga, itu pendapat yang diselisih oleh seluruh sahabat yang lainnya. Itu pendapat pribadi beliau yang tidak bisa dijadikan hujah. Ya, ibu-ibu sekalian. Walaupun memang ada sebagian ulama yang membolehkan ke Imam Nawawi, itu pun juga tidak bisa dijadikan hujah. Pendapat ulama itu tidak bisa dijadikan hujah. Bukan dalil. Dalil itu adalah yang berasal dari Allah dan Rasul. Ya, ibu-ibu sekalian. Jadi yang kata beliau, semua yang dilakukan di perkuburan, ya, itu wajib berdasarkan dalil. Nggak boleh berdasarkan pendapat. Ini bagus. Kita katakan kalau itu bagus, itu bagusnya menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya atau menurut kamu? Kalau menurut Allah dan Rasulnya mana dalilnya? Kalau menurut kamu, kamu tidak boleh ya menganggap bagus padahal tidak ada dalilnya. Semua orang nanti akan menganggap baik semua yang dianggap bagus. Ya, akhirnya membuka pintu kebid'ahan sebesar-besarnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup dulu ibu-ibu sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.